Assalamualaikum Ibu. Bagaimana teknik mengingatkan anak laki-laki dan memantau screen time-nya dengan cara yang efektif didengarkan tanpa terlihat memata-matai? Ya. Satu lagi saya bacakan atau? Boleh. Dari Ibu Lia Pratiwi. Assalamualaikum Bu Dr. Aisyah. Bagaimana caranya jika anak mau makan tapi kalau lihat video di HP dulu atau tiba-tiba nangis nggak ada sebab, dikasih apa aja nggak mau, pas dikasih HP langsung diam, kita harus bagaimana ya Bu? Baik, terima kasih Bunda Sinta, Bunda Ria, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Sekarang kalau anak kita belum balik itu kita masih punya kuasa penuh untuk mengontrol apa yang mereka lihat di gadgetnya, ya, baik di iPad-nya ke di HP-nya, itu masih bisa banget kalau dia masih belum balik ya, belum balik. Tapi kalau sudah balik bukan sudah mens atau sudah mimpi basah dan sudah nampak gejala-gejala sekunder bahwa dia sudah mulai remaja, ini terlalu kontrol itu harus kita kurangi, terlalu kepo itu harus dikurangi, ya. Justru kita ya pada saat anak-anak sudah mulai berangkat remaja, yang kita kencengin adalah hubungan bagaimana kita ya bisa dekat dengan dia untuk dia ngobrol, sehingga bukan kita yang cek dia punya gadget atau dia punya gawai, tapi dia yang cerita. Ditanya bagaimana caranya untuk memantau screen time, anak-anak saya kan sudah besar, saya nggak tahu, karena saya nggak pernah mantau. Tapi saya mencoba menjadi ibu yang anak-anak kalau cerita sama saya itu dia berani gitu, maksudnya dia nggak takut cerita gitu. Saya nggak pernah lihat HP-nya anak-anak, tapi saya tahu tuh tadi lagi main apa, tadi habis ngapain, terus tadi habis chatting sama siapa, karena mereka cerita, karena dia punya hak kok untuk privacy. Kalau waktu mereka belum balik, saya ini banget gitu ya. Ya, buku-bukunya aja saya periksa gitu. Ada apa-apa. Apalagi waktu itu saya kan udah ngurus narkoba. Saya takut anak-anak dimasukin botol sabu atau apa. Itu begitu. Tapi pas dia udah balik, ada privacy. Saya hanya kasih guidance saja, ada privasinya dia gitu. Sebagaimana waktu saya juga waktu balik, zaman dulu kan memang bukan gadget ya. Apa coba? Buku diary. Ya kan? Wah, kalau buku diary saya dibaca sama ibu saya mah ngamuk juga saya. Ini kan gitu kan. Siapa tuh zamannya buku diary barangkali ya? Ada yang sama-sama saya zamannya buku diary. Ya, Bu Ana masih buku diary. Sama umur kita Bu Ana. Ya, Mistiwi juga ya. Nah, itu kita buku diary itu kan, makanya zaman dulu buku diary itu ada gemboknya kan. Ya Allah, kalau sampai dibuka ibu tuh langsung cemberut, tapi kita nggak berani ngomong seperti anak sekarang, cemberut ya, karena merasa privasi kita. Tapi kalau saya misalnya ya buku diary saya walaupun terbuka nggak dibaca ibu, saya menghargai banget ibu saya. Terima kasih ya Bu. Ya ini buku diary-nya saya ketinggalan dan saya tahu dia nggak buka. Itu saya baik, ini banget apa justru respect, bahkan rasanya kita mau cerita sama dia. Saya waktu itu bilang diri saya bisa cuma nulis itu, kamu cuma nulis cerita-cerita ini aja, ibu mau lihat nggak gitu, baru gitu. Makanya kalau anak-anak sudah mulai balik, kita nggak boleh terlalu kepo, dia nanti nggak percaya sama kita, apa-apa kita kontrol dia, mendingan dia lapor sama kita, dia belajar kok privacy itu ya, kayak gitu. Jadi sekali lagi ya, kalau anak Anda belum balik, silakan. Itu kita punya 100% kita punya power untuk kita bisa kontrol dia. Tapi kalau dia sudah balik, ya, ada juga anak-anak tanya, Bunda kenapa sih? Ya, aku cuma lihat ya karena kamu belum balik. Satu saat nanti kamu balik, ya kamu ada privacy. Bunda kasih privacy. Itu anak tunggu. Ya, tunggu dengan kesadaran bahwa ayah bundanya hargai privacy.
Itu penting banget, ya. Dan mulailah kita orang tua juga mulai belajar sedikit tentang gadget ini. Sebagaimana kalau dulu nih ibu saya baca juga majalah gadis, saya bangga loh. Ibu juga baca majalah gadis gitu. Ibu juga baca majalah Hai. Jadi kan sama kan sebetulnya hampir sama, cuman medianya saja berbeda. Jadi anak kita nih, kalau ibunya ngomong sedikit lah tentang game online, misalnya kan anak saya yang laki-laki game online-nya seneng Dota, saya belajar sedikit Dota itu apa. Saya ngobrol-ngobrol tentang Dota, dia respect banget, ibu ngerti Dota. Akhirnya dia ceritain lah semua apa yang dia bikin situ. Ya, anak perempuan nggak selalu jarang main game online ya. Anak perempuan kan lebih seneng nonton musik ya. Kita belajar sedikit tentang apa sih Korean pop itu, apa sih BTS itu. Saya ngomong sedikit, nak Jungkook sekarang tambah gantengnya. Ibu ngerti Jungkook, gitu. Sebagaimana dulu mungkin ibu saya waktu cerita tentang Harvey Maleholo, saya langsung, ya Allah, ibu tahu juga Harvey Maleholo, gitu zaman dulu kita. Ya, itulah ya. Kita tahu bahwa Ananda uswatul hasanahnya adalah Rasulullah. Tapi ada masa-masa di remaja SMP SMA itu, dia mencoba lihat contoh-contoh yang ada di depan dia. Nah, kalau dari kecilnya, waktu TK, SD, kita sudah masukkan suri teladan Rasulullah dengan cara menyampaikan sirah, menyampaikan siapa itu Rasulullah, waktu TK, SD, nah, itu tenang aja, aman. Nanti balik lagi kok. Di usia 25 tahun ke atas, balik lagi kita ini ke uswatul hasanah kita Rasulullah. Cuman ada masa-masa di SMP, SMA itu, seperti saya juga dulu, masa-masa SMP, SMA itu, seneng siapa? Krisya, Harvey Maleholo, Denny Malik. Coba tanya Bu Ana senang apa itu? siapa Bu? Ya, Guru Soekarno Putra. Dulu Al-Azhar kan sama Guru Soekarno Putra. Suara Mahardika. Tapi setelah mahasiswa lewat itu semua, hilang aja semua itu. Kita kembali kepada uswatun yang utama, yaitu Rasulullah. Ya, jadi tenang aja seperti itu. Ya. Terus tadi kalau Bu Ria Pratiwi, ini gimana nih ya, Ananda ya? Itu sama seperti zaman dulu kita, ya. Nangis, terus dikasih majalah 5 sekawan, Enid Blyton diem. Novel Mirawe diem. Ya, iya. Jadi artinya apa? Memang ada era yang karena saat itu semua orang bermain baca buku Enid Blyton, saat ini orang semua berpegang gawe, pegang gadget, itu pengaruh banget, ya. Terutama sebelumnya bagaimana orang tua memperkenalkan HP ini atau gadget sama anak. Kalau sudah terlalu dini, ya agak susah tuh. Karena di otaknya manusia itu ada namanya neuron cermin. Gimana orang tuanya kan gitu. Ya. Apalagi anak yang belum umur 2 tahun sudah diperkenalkan gadget, itu udah deh, konsekuensi aja tuh, udah sulit tuh. Sulit. Ya, nah saya kalau ditanya saya nggak ngerti. Kenapa? Saya nggak ngerti juga waktu itu orang tuanya bagaimana ya memperlihatkan gadget sehingga anak merekam di matanya, di telinganya, ya di otaknya bagaimana kebutuhan gadget itu. Ya. Nah, tapi ada orang tua juga yang dia masih tetap pegang teguh, dia pokoknya sampai 2 tahun nggak pegang gadget, hanya boleh televisi, dan televisi pun cuma 15 menit sampai setengah jam. Ya. Nah, itu biasanya orang tua yang pegang teguh pada hal-hal kayak gitu, maka anak waktu umur 3 tahun, 4 tahun, ya dia nangis, orang tua karena terbiasa mengalihkannya bukan gadget, itu lebih gampang. Tapi kalau di awal memang belum apa-apa dialihkan sama gadget, makanya pas waktu ketika kita coba mengalihkannya dengan non gadget, ya belum mempan karena belum terbiasa. Coba aja langsung terus aja, ya. Saya dulu nih waktu anak-anak mulai banyak gadget itu, saya mencoba di rumah itu perbanyak, ada main congklak, ada beli karangbol, ada beli basket, itu boleh main basket di dalam ruang tamu tuh boleh. Ya, sampai besar ini aja anak saya waktu yang kedua bilang, Bu mau beli gawang bola, beli bawa gawang bola, taruh di ruang tamu. Supaya apa? Supaya dalam 24 jam dikurang waktu tidur, ada menit-menit atau jam-jam yang mereka mainnya non gadget. Dan sekarang anak-anak lagi senang catur, saya dukung banget. Ya. Jadi kondisi-kondisi kayak gini memang sangat dipengaruhi oleh kita, kreativitas kita. Ya, dan
dan harus terus kreatif, coba aja terus, nggak usah patah arah, ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Bu Vivi. Mudah-mudahan bisa. Masya Allah, Bu Aisyah. Sangat menikmati apa yang dipaparkan oleh Bu Ya Aisyah. Allah.